Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah, tinggal seorang pria bernama Paidi. Ia hidup sendiri di gubuk bambu dekat pematang bersama seekor kerbau tua yang ia panggil si Jambul. Setiap pagi, Paidi menyapu halaman, memberi makan si Jambul, lalu duduk santai mengupas singkong sambil menatap langit. Bagi warga, Paidi hanyalah petani tua yang hidup sebatang kara. Namun ia selalu tersenyum dan tak pernah mengeluh meski hidup sederhana. Suatu musim panen, datang seorang pedagang dari kota. Ia melihat si Jambul dan langsung tertarik. "Kerbaumu bagus sekali, Pak. Saya beli, ya. Saya bayar 8 juta. Paidi menggeleng sambil tersenyum. "Terima kasih. Tapi saya tidak jual. Kerbau ini teman saya." Keesokan harinya, Paidi bangun pagi dan mendapati kandangnya kosong. Si Jambul hilang. Warga pun heboh, namun Paidi tetap tenang. Ia berkata, "Kalau memang bukan milik saya lagi, mungkin dia akan pergi. Tapi kalau memang ditakdirkan kembali, dia akan pulang sendiri." Seminggu berlalu, lalu si pedagang datang kembali ke desa. Namun kali ini dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Di belakangnya si Jambul berjalan tenang. Pedagang itu berkata, "Saya sepintu, Ma. Sejak membawa kerbau ini, saya tidak bisa tidur. Rumah saya selalu terdengar suara lonceng tengah malam. Kerbau ini tidak mau makan, tidak mau duduk, hanya menatap ke arah selatan dan entah kenapa semua lampu rumah saya padam setiap malam." Saat sampai di depan gubuk, si Jambul langsung merebahkan diri dengan tenang. Ia menghembuskan napas panjang, seolah baru kembali ke rumah. Warga yang melihat kejadian itu terdiam. Ada yang merinding. Tapi Paidi hanya menepuk pundak si pedagang dan berkata, "Kalau sesuatu bukan milik kita, sekuat apapun digenggam akan lepas juga. Tapi kalau kita ridho, mungkin yang lebih baik akan datang." Sejak kejadian itu, warga mulai melihat Paidi dengan cara yang berbeda. Tapi tak ada yang menyebutnya wali. Bagi mereka dia tetap Paidi, orang tua yang aneh. Tapi hatinya selalu bikin tenang. Paidi duduk termenung di teras gubuknya. Matanya menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Angin sore meniup pelan daun pisang di samping rumah. Di sebelahnya, tikar pandan sudah mulai lusuh. Tempat ia biasa duduk sambil menjemur jagung. Tak jauh dari sana, bekas kandang si Jambul masih utuh tapi kini kosong. Ada raut rindu di wajah Paidi, bukan karena kehilangan kerbaunya, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang akan datang. Tiba-tiba seekor kucing kecil berbulu abu-abu muncul dari semak. Tubuhnya kurus, matanya seperti menatap langsung ke dalam hati. Kucing itu melangkah pelan, lalu duduk di depan Paidi. Paidi tersenyum tipis. "Kamu lapar?" Kucing itu tidak mengeong. Ia hanya diam, lalu berbaring di tikar. Paidi masuk ke dalam gubuk, lalu kembali membawa semangkuk nasi dan potongan tempe goreng sisa makan siangnya. "Makanlah. Kalau kamu memang utusan, aku paham. Tapi kalau kamu cuma kucing biasa, ya tetap teman juga." Kucing itu pun mulai makan, tapi sesuatu terasa aneh. Di tempat ia makan tidak ada remah yang jatuh. Nasi itu seperti menghilang begitu saja, seolah terserap ke udara. Malam pun tiba. Desa mulai sepi. Tapi dari dalam gubuk Paidi, samar terdengar suara seperti gemerici air. Padahal tidak ada sumur, tidak ada hujan. Paidi duduk bersila, menunduk, berbisik lirih, "Malam ini akan datang tamu. Semoga mereka membawa kabar baik. Bukan ujian lagi." Tak lama dari kejauhan, terlihat cahaya lampu sepeda motor. 2 orang pria turun, berpakaian rapi tapi wajahnya letih. Mereka mengetuk tiang bambu di depan gubuk. "Assalamualaikum, Pak Paidi." "Waalaikumsalam. Kami dari kota. Kami tidak kenal Bapak, tapi kami disuruh datang ke sini. Aneh memang, tapi semalam kami mimpi ada orang tua yang bilang, 'Cari Paidi. Dia tahu air yang hilang.'" Paidi hanya tersenyum lalu berdiri pelan. Ia menunjuk ke arah sawah kering di belakang rumah. "Kalian cari air. Air itu tidak hilang, cuma bersembunyi. Ayo ikut saya." Dengan hanya membawa sebatang tongkat kayu dan kucing abu-abu di belakangnya, Paidi memandu 2 orang asing itu ke tengah sawah kering menuju sebuah lubang kecil di tanah. Esok paginya warga terkejut. Sebuah mata air kecil mulai memancar.
Perlahan tapi pasti, mengalirkan air jernih seperti kaca. Warga berkumpul, tapi Paidi sudah kembali ke gubuknya. Duduk termenung lagi, kali ini dengan senyum yang dalam, dan kucing kecil di pangkuannya. Malam itu, langit di atas desa bertabur bintang. Angin membawa aroma jerami basah. Wali Paidi duduk di teras gubuknya, ditemani secangkir air hangat, dan kucing abu-abu yang tertidur melingkar di tikar. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah tergesa, semakin dekat. Lalu muncullah seorang pemuda, berusia sekitar 23 tahun, bajunya lusuh, nafasnya terengah-engah, wajahnya panik. "Pak, tolong saya dikejar polisi, saya nggak punya siapa-siapa lagi." Paidi tidak banyak bicara. Ia menatap mata pemuda itu dalam-dalam, lalu membuka pintu gubuknya. "Masuklah, di sini kamu bisa sembunyi. Tapi kalau cuma lari dari manusia, kamu akan terus dikejar. Lebih baik kamu mulai lari dari dirimu sendiri." Malam itu, pemuda yang belakangan diketahui bernama Rian tertidur di atas tikar pandan. Paidi memberinya sepotong ubi rebus dan air sumur. Keesokan harinya, Rian terbangun dan mendengar Paidi sedang berbicara sendiri sambil menyapu halaman. Tapi ucapannya bukan sembarang ucapan. Setiap kalimatnya seperti mengetuk-ngetuk kesadaran Rian. Orang yang menenggak gelap tak akan kenal terang. Tapi ketika terang datang, gelap tak bisa tinggal. Hari demi hari berlalu. Rian sempat ingin pergi, namun setiap kali melihat ketenangan Paidi, ia urung. Ia mulai membantu menanam padi, membersihkan ladang, dan menjaga kebun kecil di samping gubuk. Setiap malam Paidi memberi nasihat, bukan dengan ceramah, tapi dengan cerita-cerita pendek dan penuh makna. Kadang ia menyuruh Rian duduk diam selama 1 jam tanpa bicara. Kadang ia menyuruh Rian merenungi kenapa air tidak pernah berhenti mengalir ke tempat rendah. Suatu sore Paidi berkata, "Tubuhmu kuatkan tapi jiwamu rapuh. Ayo kita latih keduanya." Mulailah Rian diajarkan bela diri. Gerakan silat tua sederhana, namun penuh keseimbangan. Setiap gerakan dibarengi zikir pelan. Nafas diatur dan hati dilatih. Paidi mengajarkan bukan hanya teknik, tapi ketenangan dalam setiap gerak. Bulan demi bulan berlalu. Warga desa heran melihat perubahan Rian. Dulu terlihat liar dan gelisah, kini menjadi tenang, kalem, dan ringan tangan membantu warga. Suatu malam Paidi berkata sambil memandang langit, "Kalau kamu mau kembali, kamu tidak perlu lagi lari. Yang penting bukan kabur dari penjara dunia, tapi bebas dari penjara diri sendiri." Esok harinya, Rian pergi ke kota menyerahkan diri. Tapi tak disangka, kasusnya dianggap kecil dan tidak cukup bukti. Ia dibebaskan. Tapi ia tidak kembali ke dunia lamanya. Rian kembali ke desa Plumbungan, membuka kelas silat kecil untuk anak-anak desa. Ia juga mulai mengajar mengaji di surau yang dulu hampir kosong. Dan Paidi, ia hanya tersenyum, duduk di teras gubuknya, menatap padi yang mulai menguning, sambil membelai kucing kecil yang kini selalu tidur di pangkuannya. Beberapa malam terakhir, Paidi terus-menerus diganggu oleh penampakan sosok perempuan setengah baya yang duduk diam di dekat perdupaan di sudut rumahnya. Wajah itu bukanlah sekadar bayangan biasa, melainkan hadir secara batin, menembus kesadaran Paidi hingga membuatnya gelisah. Suara lembut namun tegas tiba-tiba terdengar di telinganya. "Cabut ilmu orang ini. Dia telah banyak memakan korban dari keluarga yang tak bersalah." Paidi yang sudah lama merasakan ada yang tidak beres, mulai menyelidiki dan akhirnya mengetahui bahwa sosok perempuan itu adalah korban dari seorang dukun santet, ahli teluh yang selama ini menyebar kesengsaraan. Dukun itu memang dikenal kejam dan tidak segan mengorbankan nyawa demi ambisi kekuasaan dan kekayaan. Tidak lama setelah itu, Paidi merasakan ada serangan ilmu hitam yang mengarah padanya. Dukun santet tersebut mencoba menyerang dari jauh, berharap bisa melumpuhkan Paidi. Namun, berkat kesaktian dan ilmu warisan para wali yang dimiliki Paidi, serangan itu malah berbalik menyerang sang dukun sendiri. Dengan tenaga batin yang kuat,
Paidi pun melakukan ritual pencabutan ilmu hitam si dukun santet. Satu persatu kesaktian dukun itu luntur, tertarik keluar dari tubuhnya dan hilang tanpa jejak. Dukun yang sombong itu pun akhirnya kehilangan segala kekuatannya, menjadi manusia biasa yang tak berdaya. Paidi berdiri tegar mengucap doa dan berjanji akan terus melindungi orang-orang yang tak bersalah dari segala bentuk kejahatan gaib. Setelah berhasil mencabut kesaktian dukun santet yang menyebar teror, Wali Paidi mendapatkan bisikan dari alam gaib bahwa di Alas Roban masih ada makhluk-makhluk gaib yang mengganggu warga sekitar. Alas Roban dikenal angker, penuh dengan pohon-pohon besar yang seolah menyembunyikan rahasia dan kekuatan gaib. Wali Paidi pun memutuskan untuk pergi ke Alas Roban. Dengan bekal doa dan ilmu dari para wali, dia memasuki hutan lebat itu. Suasana di dalam hutan terasa berat. Angin berbisik seperti suara-suara halus yang memperingatkan agar jangan masuk lebih jauh. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok makhluk gaib, penghuni alas yang dikenal dengan nama siluman dan jin penjaga hutan. Mereka memandang Paidi dengan mata merah menyala, mencoba mengusirnya dengan teriakan dan ilmu hitam. Namun Paidi tetap tenang. Dia mengeluarkan tasbih dan membaca doa-doa penuh kekuatan, membentengi dirinya dengan cahaya spiritual. Perlahan, cahaya itu menyebar ke sekeliling, membuat para penghuni alas itu mundur dan bingung. Wali Paidi lalu mengajak mereka berdialog. Dia menjelaskan maksud kedatangannya bukan untuk berperang, tapi untuk meminta mereka menjaga alam dengan damai dan tidak mengganggu manusia. Beberapa makhluk gaib yang sesungguhnya ingin hidup damai pun menerima ajakan Paidi. Namun ada juga yang keras kepala, tetap ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara mengganggu manusia. Paidi kemudian menunjukkan kesaktiannya dengan mengeluarkan ilmu kanuragan yang membuat bumi bergetar dan angin menderu kencang. Dengan penuh kewibawaan, dia menundukkan penghuni alas yang memberontak, lalu memerintahkan mereka agar tidak lagi mengganggu warga sekitar. Penghuni alas yang kalah pun akhirnya menyerah dan berjanji untuk menjaga hutan dengan baik, menjadi penjaga alam yang bijaksana. Sejak saat itu, Alas Roban tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan kawasan suci yang dihormati oleh warga. Wali Paidi menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya sebagai orang sakti, tapi juga pelindung dan penengah antara manusia dan dunia gaib. Setelah menaklukkan penghuni Alas Roban, Wali Paidi mendapat kabar gelap dari warga tentang Pak Dirman, seorang petani yang dulu pernah membuat perjanjian pesugihan dengan Jin Gunung Kemukus demi kekayaan instan. Namun, seperti halnya perjanjian pesugihan, selalu ada harga yang harus dibayar. Jin Gunung Kemukus kini mulai menagih nyawa Pak Dirman sebagai balasan atas kekayaan yang telah diberikan. Kematian misterius mulai menimpa keluarga Pak Dirman. Satu persatu membuat ketakutan melanda. Wali Paidi pun memutuskan untuk turun tangan. Ia mendatangi Pak Dirman dan meminta izin untuk membatalkan perjanjian itu. Bersama-sama mereka menuju Gunung Kemukus, tempat jin itu bersemayam. Sesampainya di sana, muncul sosok jin besar dengan wajah menyeramkan. Matanya menyala merah menyala, mengancam dengan suara gemuruh, "Nyawamu adalah harga yang harus kau bayar." Paidi dengan tenang membaca doa-doa suci, mengelilingi dirinya dengan cahaya yang memancar kuat. Ia menegaskan bahwa perjanjian yang mengorbankan nyawa manusia tidak akan dibiarkan berlangsung. Dengan kekuatan spiritualnya, Paidi menahan serangan jin itu yang mencoba mencengkeramnya. Dengan tangan-tangan gaib, perlahan, Paidi mematahkan ikatan pesugihan yang mengikat Pak Dirman pada jin tersebut. Jin Gunung Kemukus meraung kesakitan saat kekuatannya perlahan pupus dan akhirnya menghilang di bawah cahaya yang dipancarkan Paidi. Pak Dirman dan keluarganya terbebas dari kutukan itu. Wali Paidi pun mengingatkan agar mereka hidup dengan cara yang jujur dan penuh doa, tanpa mengandalkan kekuatan gaib yang berbahaya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Wali Paidi memutus ikatan pesugihan.
Pak Dirman dengan jin Gunung Kemukus, kampung menjadi lebih tenang. Tak ada lagi gangguan gaib atau kabar kematian misterius. Warga hidup dalam damai. Dan nama Paidi semakin harum sebagai wali kampung yang disegani, meski ia sendiri tetap hidup sederhana, sering terlihat menyapu halaman masjid atau menambal sandal anak-anak. Suatu pagi setelah salat subuh berjamaah, Paidi mengumpulkan para tetangga di langgar kecil dekat rumahnya. Dengan suara tenang dan mata yang teduh, ia berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin. Saya berniat pergi ke Kalimantan, sowan ke tempat seorang guru besar yang sangat mulia, Habib Zaini bin Abdul Ghani. Saya akan berangkat bersama sahabat lama saya, Kiai Asni. Kami hendak mencari keberkahan dan nasihat dari beliau." Para tetangga terdiam sejenak. Beberapa dari mereka tampak cemas karena kehadiran Paidi selama ini telah menjadi benteng pelindung kampung mereka. Salah satu warga bertanya, "Paidi, kalau sampean pergi, siapa yang bakal jaga kampung ini?" Paidi tersenyum kecil. "Gusti Allah sing jaga. Aku ini cuma perantara. Tapi insya Allah sebelum pergi, aku sudah titipkan beberapa amalan dan wirid untuk panjenengan semua. Dan satu hal penting, jangan tinggalkan solat malam." Tak lama kemudian, Paidi berpamitan kepada para tetangga satu persatu yang membawa bekal secukupnya dan tongkat kayu tua yang selalu menemaninya dalam perjalanan spiritual. Kiai Asni datang menjemput dengan mobil tua warna hijau. Dan bersama-sama mereka pun berangkat ke Kalimantan. Perjalanan itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga awal dari petualangan baru yang akan membuka tabir-tabir ilmu yang lebih tinggi. Sebab, di kediaman guru besar Zaini bin Abdul Ghani, Paidi akan menyaksikan hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia biasa. Perjalanan Wali Paidi dan Kiai Asni menuju Kalimantan dimulai dengan keanehan yang tak biasa. Sejak dari kampung, mereka sudah bersiap hendak naik bis menuju kota terdekat. Namun saat tiba di pertigaan jalan besar, sebuah taksi berhenti sendiri di depan mereka. Sopirnya, seorang bapak tua berkopiah putih, menurunkan kaca jendela dan berkata dengan senyum ramah, "Mau ke bandara ya, Kiai? Ayo, saya antar. Sudah ada yang bayar ongkosnya." Paidi dan Kiai Asni saling pandang. Mereka tak merasa memesan taksi, apalagi memberitahu siapa pun soal perjalanan ini. Tapi mereka naik juga, sambil bersolawat dalam hati. Di bandara, tiket pesawat ke Kalimantan sudah dibelikan atas nama mereka berdua. Petugas loket hanya bilang, "Ada yang titip, Kiai. Katanya ini untuk tamu mulia dari Jawa." Begitu turun dari pesawat di Kalimantan, hal serupa kembali terjadi. Ada taksi yang sudah menunggu dengan nama Paidi, ditulis di kertas yang ditempel di kaca depan. Sopirnya malah langsung berkata, "Sudah ditanggung, Kiai. Saya disuruh antar sampai ke sekumpul." Kiai Asni sampai berbisik pada Paidi, "Sampeyan ini kok ya aneh. Wong ora duwe duit, tapi perjalanan macam raja." Paidi cuma nyengir, "Sing ngatur Gusti Allah, Ki." Saat singgah sebentar di terminal kecil untuk menunggu seseorang, Paidi duduk santai sambil memperbaiki sarungnya. Tiba-tiba seorang pemuda tak dikenal mendekat dan memberikan sebungkus rokok serta korek gas, lalu pergi tanpa berkata sepatah kata pun. "Ngono kuwi ki," kata Paidi sembari nyulut rokok. "Gusti Allah iso ngirim rezeki dari tangan sopo wae." Kiai Asni mengangguk pelan. Ia tahu perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Aura gaib menyelimuti setiap langkah mereka. Seakan-akan seluruh semesta sedang membuka jalan bagi dua orang tamu mulia yang hendak berjumpa dengan sang kekasih. Allah di bumi Kalimantan, guru sekumpul. Zaini bin Abdul Ghani. Sesampainya mereka di kawasan sekumpul, cuaca yang tadinya panas mendadak sejuk dan angin bertiup pelan seperti menyambut tamu istimewa. Warga sekitar yang melihat mereka datang pun langsung menunduk hormat, meski tak mengenal siapa Paidi dan Kiai Asni sebenarnya. Dan di sanalah di ambang gerbang rumah guru sekumpul, petualangan baru Paidi dimulai dengan pelajaran gaib yang tak bisa ditulis dengan pena dan tak bisa diukur dengan akal. Malam itu di sekumpul,
Suasana sunyi namun terasa sangat sakral. Kiai Asni sudah terlelap di kamar tamu, namun Wali Paidi masih duduk bersila bersama guru. Zainia bin Abdul Ghani, yang oleh masyarakat Banjar dikenal sebagai Guru Ijai. Mereka berbincang, tapi bukan tentang dunia, melainkan tentang perjalanan ruh, hakikat amal dan rahasia cinta kepada Allah. Tepat pukul 12 malam, suasana berubah hening. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Guru Ijai menghentikan kalimatnya, menunduk sebentar, lalu menatap Paidi dengan mata teduhnya. Sudah saatnya, Pian, ucapnya pelan dalam logat Banjar. Tiba-tiba, dari langit turun seberkas cahaya yang sangat terang, namun tidak menyilaukan. Cahaya itu menembus atap dan jatuh tepat di hadapan mereka berdua. Ruangan itu berubah menjadi semesta kecil, hening, namun hidup. Paidi hanya bisa terdiam. Dadanya sesak bukan karena takut, tapi karena terlalu penuh. Guru Ijai berkata lagi, "Nah, ini hak." Rupanya orangnya kada uyuh ulun mencari. Saat itu juga tubuh Paidi seolah menyatu dengan bumi dan langit. Ia tidak merasa duduk, tidak merasa berat. Yang ia rasakan hanya satu, aliran darah yang seperti mengalun menyebut asma Allah. Suara napasnya seolah berkata, "Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah." Detak jantungnya berzikir, Allah, Allah, Allah. Itulah zikir hakiki. Zikir napas, zikir jantung, zikir roh yang tiada putus. Ia tanpa perlu mulut mengucap. Pandangan Paidi pun berubah. Ia tidak lagi melihat dinding, langit-langit, atau lampu. Ia melihat alam semesta seolah seperti bayangan, seperti ruh. Dunia ini tak lagi padat, semuanya tembus pandang. Dan di balik segala wujud, ia hanya melihat satu cahaya. Dan cahaya itu bukan sembarang cahaya. Itu adalah nur Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Paidi terlarut dalam keheningan hakikat. Tak terasa, azan subuh berkumandang dari surau di kejauhan. Suara itu menggema ke dalam jiwanya dan perlahan menyadarkan kesadarannya kembali. Ia membuka mata. Air mata sudah membasahi pipinya. Guru Ijai masih duduk di tempat yang sama, menatapnya sambil tersenyum. "Sudah," kata beliau lembut. "Pian kini sudah dibukakan hijab yang selama ini menutupi. Ingat baik-baik, ini bukan kelebihan tapi amanah." Paidi mengangguk pelan. Ia tak bisa berkata apa-apa, sebab malam itu, ia telah menyentuh satu hal yang sangat jarang disentuh manusia biasa. Rahmat dalam wujud cahaya. Dan sejak malam itu langkah Paidi tak lagi sama. Ia bukan hanya wali kampung, tapi kini telah menjadi kekasih Allah yang hatinya hidup dalam zikir yang tiada henti. Setelah beberapa hari disekumpul, Paidi dan Kiai Asni bersiap pulang. Guru Ijai melepas mereka dengan pelukan yang hangat, namun mata beliau seperti menyimpan rahasia besar. Sebelum berpisah, beliau sempat berbisik kepada Paidi, "Ulun kada berpesan banyak. Cukup Pian jaga hati Pian. Di situ tempat Allah memandang. Perjalanan pulang kembali pun terasa ringan. Sama seperti sebelumnya. Mereka tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan ketika tiba di pelabuhan, seorang penjual rujak berkata, 'Ini dari hamba Allah, buat bekal perjalanan panjenengan, Kiai.' Paidi hanya tersenyum. Dia mulai paham ini semua adalah bentuk jamuan dari langit. Sesampainya di kampung ada hal yang berbeda. Langit terasa lebih teduh. Angin sejuk seolah menyambut Paidi pulang. Para tetangga keluar dari rumah begitu mendengar kabar Paidi sudah kembali. Mereka berlarian menyalami, mencium tangannya, bahkan beberapa menangis haru. Namun Paidi tetap seperti biasa. Duduk di atas tikar, membetulkan genteng musyola, menyapu halaman langgar. Tapi ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Matanya kini memancarkan cahaya tenang dan setiap kata-katanya seakan menembus hati orang yang mendengar. Kehidupan Paidi tetap sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Anak-anak yang dulu nakal, sekarang rajin ke musyola. Para pemuda yang suka judi mulai datang mengaji. Orang-orang yang keras hatinya menjadi lunak hanya karena duduk dekat Paidi, walau tak berbicara. Bahkan ada yang berkata, kadang Paidi cuma duduk diam, tapi rasanya seperti sedang ditampar lembut
oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam harinya saat semua sudah tidur, Paidi duduk di bawah pohon mangga dekat surau. Ia menghembuskan napas pelan, zikir terus mengalir dalam hati. Hu Allah, Allah, Allah. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang harus ia tangani. Jin-jin yang menyesatkan, manusia yang haus kekuasaan, ilmu sesat yang menyaru sebagai keajaiban. Namun kini, ia melangkah bukan lagi hanya dengan ilmu, tapi dengan hikmah dan cahaya yang tak akan padam karena berasal dari sang sumber cahaya. Beberapa hari setelah kepulangan dari Kalimantan, Kiai Asni mulai mengalami hal-hal yang tak biasa. Awalnya hanya lewat mimpi. Hampir setiap malam, beliau bermimpi berjalan di hutan yang tak pernah dikenali. Di tengah hutan itu selalu ada cahaya terang di kejauhan. Namun tiap kali ia dekati, cahaya itu menjauh. Di balik cahaya, terdengar suara zikir lirih. Hu Allah, Hu Allah. Pada malam ketujuh, mimpi itu berubah. Ia melihat sosok seorang tua bersorban putih, duduk di atas batu besar. Dikelilingi cahaya, sosok itu menatap tajam dan berkata dengan suara bergema, "Wahai Asni, ilmu lahir sudah cukup, tapi ruhani masih mengantuk. Datanglah kepada orang yang telah disucikan." Kiai Asni terbangun dengan keringat dingin. Dan sejak saat itu, saat-saat jaga pun mulai terganggu oleh hal-hal gaib. Kadang, saat ia sedang mengaji sendiri, halaman kitab tiba-tiba terbuka sendiri, menampilkan ayat-ayat tertentu. Kadang saat ia berjalan di halaman pesantren, bayangan sosok berjubah putih terlihat berdiri jauh lalu hilang saat didekati. Puncaknya, pada suatu malam, saat beliau sedang tahajud, terlihat di dinding kamarnya sebuah cahaya membentuk kalimat. Tanyakan kepada Paidi. Pagi harinya, tanpa membuang waktu, Kiai Asni menaiki motor tuanya menuju rumah. Paidi. Ia sampai sebelum waktu duha. Paidi, seperti biasa, sedang menyapu halaman masjid sambil menggulung lengan baju. Begitu melihat kedatangan sahabat lamanya, Paidi langsung tersenyum. Wah, Kiai ini tumben pagi-pagi datang sendiri. Mau ngopi atau ada sesuatu yang lebih berat dari kopi? Kiai Asni duduk, tak langsung menjawab. Wajahnya terlihat serius, bahkan sedikit khawatir. Akhirnya ia berkata, "Paidi, aku ingin cerita soal mimpi dan pengalaman-pengalaman akhir-akhir ini. Aku seperti ditarik tapi tak tahu kemana, seolah ada cahaya yang ingin aku kejar, tapi tak pernah sampai. Bahkan aku dengar suara suruhan untuk datang padamu." Paidi terdiam. Ia menyodorkan segelas air putih, lalu berkata pelan, "Ki, sampeyan sudah ketiban panggilan. Ruh jenengan mulai dibuka layarnya. Tapi seperti perahu, sebelum layar mengembang harus siap tali dan arah anginnya. Mungkin ini waktunya jenengan masuk ke jalan dalam." Jalan dalam. Jalan yang bukan sekadar ilmu kitab, tapi ilmu rasa. Ilmu menyelam ke dalam diri untuk bertemu dengan Yang Maha Ada. Kiai Asni memejamkan mata. Dadanya bergetar, ia paham. Paidi tak sedang memberi teori, tapi sedang mengundangnya masuk ke makham baru, ke tahap ruhani yang lebih dalam, yang hanya bisa dicapai lewat penyerahan, total dan zikir yang hidup. Paidi tersenyum lagi. "Nanti malam Ki, sampean tidur di sini, kita zikir bareng. Tapi bukan zikir biasa, zikir napas. Zikir yang menggetarkan langit. Dan malam itu akan menjadi awal dari perjalanan rohani baru bagi Kiai Asni. Perjalanan yang akan membuka matanya tentang hakikat dunia, roh dan cinta sejati kepada Allah." Malam itu langit di atas kampung tampak lebih terang dari biasanya. Bintang-bintang berkelip seolah ikut bersaksi akan peristiwa yang sedang terjadi di bumi. Di dalam surau kecil yang sederhana, Paidi dan Kiai Asni duduk bersila. Lampu dimatikan. Hanya cahaya bulan menembus celah-celah jendela kayu. Mereka mulai berzikir dalam hening. Nafas ditarik perlahan, lalu dilepaskan seiring dengan zikir hati. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Waktu berjalan seakan melambat di tengah kekhusyukan itu. Paidi mengalami penglihatan batin. Pandangannya seolah menembus alam nyata.
Ia melihat cahaya putih turun dari langit, menyelimuti tubuh Kiai Asni. Lalu terdengar suara halus namun sangat jelas. Kami anugerahkan padanya kelebihan untuk menyembuhkan yang tak tampak oleh ilmu manusia. Ini rahmat, bukan keistimewaan. Maka jagalah rahmat itu dengan kerendahan hati. Setelah zikir selesai, Paidi masih diam beberapa saat. Nafasnya teratur, tapi matanya menunjukkan ia baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Ia menatap Kiai Asni, yang kini juga tampak tenang namun batinnya bergetar. Ki, jenengan baru saja diangkat 1 derajat. Sampean sekarang membawa izin dari langit. Kiai Asni menatap heran. Izin apa, Di? Paidi tersenyum lembut. Izin untuk menjadi wasilah. Sampean akan bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi bukan sakit biasa. Ini sakit karena gangguan halus yang tak kelihatan, yang tak bisa ditangani dokter. Jin, sihir, energi hitam, itu semua akan luluh bila jenengan yang menangani. Kiai Asni hanya bisa menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Paidi mengangkat telunjuknya dan berkata serius. Tapi ingat, ini bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari sedekah. Kalau ada orang yang datang dan nyumbang karena disembuhkan, tolak. Itu sedekah. Kita tidak boleh mengambilnya. Tapi kalau mereka memberi hadiah sebagai bentuk cinta, maka terimalah. Karena Rasulullah pun tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Itu adab. Kiai Asni mengangguk pelan. Dadanya seperti dipenuhi petir dan hujan yang turun bersamaan. Ia tak menyangka perjalanan ke Kalimantan membuka semua ini. Tapi ia tahu ini bukan ujung. Ini justru permulaan. Permulaan menjadi penyambung rahmat, bukan penyembuh. Karena yang menyembuhkan hanya Allah semata. Malam Jumat itu, langit tampak lebih pekat dari biasanya. Tak ada bintang, hanya rembulan yang tertutup mendung tipis. Wali Paidi sedang duduk di teras surau, memegang tasbih kayu yang telah kusam warnanya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman. Tiba-tiba angin berhenti, suasana menjadi hening. Lalu terdengar suara langkah lembut, seolah tidak menyentuh tanah. Dari balik kegelapan, muncullah beberapa sosok tinggi berwajah tampan. Kulit mereka bercahaya samar seperti bulan. Jubah mereka putih bersih, dan mereka semua memakai pakaian seperti orang-orang Arab zaman Nabi. Namun yang membedakan mereka, telinganya agak runcing, dan tatapan mata mereka dalam, seperti menyimpan ribuan tahun pengalaman. Salah satu dari mereka maju, lalu membungkuk penuh hormat. Ia berbicara dalam bahasa Arab yang halus, namun tiba-tiba dari antara mereka ada yang menerjemahkan, "Wahai wali Allah, kami datang dari jauh, dari Baghdad yang tak tampak oleh mata manusia. Kerajaan jin muslim kami diserang, dibinasakan oleh pasukan jin kafir yang dipimpin oleh satu makhluk mengerikan Malikul Ahmar. Kami butuh perlindungan. Kami butuh pemimpin ruhani. Kami mohon paduka sudi datang dan menetap sementara demi menyelamatkan saudara-saudara kami." Paidi mengangguk pelan. Matanya menatap kosong ke kejauhan, namun hatinya menangkap kegentingan yang dibawa rombongan jin ini. "Saya ikut," jawab Paidi pendek, tanpa syarat. Para jin saling pandang. Mereka menunduk penuh syukur. Lalu sang penerjemah menawarkan, "Kalau berkenan kami sediakan kereta angin. Akan kami antar terbang cepat ke istana kami." Paidi justru tertawa kecil. Ia berdiri, menepuk-nepuk bahunya sendiri. "Wah, kalau terbang mah kelamaan. Saya lipat bumi saja, biar sampeyan semua ikut sekalian." Ilmu itu hanya dimiliki segelintir wali besar. Bahkan di kalangan jin sendiri tak banyak yang bisa. Paidi pun mengangkat kedua tangannya ke dada, membaca sesuatu dalam hati. Tanah di sekitarnya bergetar halus. Lalu terdengar suara seperti desir angin yang berputar dari bawah tanah. Dalam sekejap, langit berubah warna. Para jin yang ikut serta hanya merasakan tubuh mereka seperti ditarik lembut. Tapi saat mereka membuka mata, mereka sudah sampai. Di hadapan mereka, berdiri gerbang besar istana jin di Baghdad. Bangunannya megah, tapi tampak rusak sebagian. Asap mengepul dari kejauhan. Langit di atasnya merah seperti bara.
Raungan aneh terdengar samar dari arah barat, tanda bahwa Malikul Ahmar benar-benar akan segera datang. Paidi melangkah pelan, mengusap dahi dengan sorban, lalu berkata lirih kepada para jin, "Kita tak perang dengan marah, tapi dengan cahaya. Kuatkan syaf kalian, niatkan karena Allah. Kalau hanya karena takut kalah, itu bukan jihad." Para jin berbaris rapi. Mereka tahu, malam itu bukan sekadar perang antar bangsa, tapi benturan antara kegelapan dan cahaya, antara kekufuran dan ketauhidan. Dan di tengah-tengah mereka berdiri seorang manusia kampung, bersarung lusuh, yang akan memimpin mereka dalam perang besar tak terlihat oleh mata manusia. Malam kedua di alam jin, suasana di benteng kerajaan jin Muslim terasa jauh lebih ringan. Para pelayan jin dengan cepat mempersiapkan segala kebutuhan. Wali Paidi, dari rokok kretek cap lintang, Surya 16, bahkan rokok Arab yang aromanya harum seperti gaharu, semua disiapkan di atas nampan emas. Kopi hitam kental dari biji terbaik jin padang pasir juga tersedia, mengepul dalam kendi tanah liat berornamen kaligrafi. Paidi duduk santai di atas tembok benteng tinggi, memandangi bulan yang tampak jauh lebih besar di langit alam jin. Ia mengisap rokoknya sambil mengangguk-angguk. Enak juga kopi jin ini. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Al-Istinaf, Al-Istinaf. Teriakan prajurit jin Muslim menggema dari menara pengawas. Mereka datang. Kita diserang. Riuh mulai terdengar dari balik bukit pasir. Pasukan jin kafir datang laksana badai. Suara derap kuda-kuda api, prajurit bersenjata lengkap, bahkan ada yang terbang membawa obor menyala dari matanya. Awan berubah gelap kemerahan, angin menggigit, suara gemuruh memenuhi langit. Paidi berdiri perlahan. "Wah, ini baru bioskop kelas langit," ucapnya sambil menyulut rokok baru. Perang pun pecah, pedang melawan sihir. Api menyembur dari tangan, mulut, bahkan mata pasukan jin kafir. Langit jadi merah darah. Pasukan jin Muslim berjuang mati-matian, tapi tak sanggup menahan kekuatan lawan. Banyak yang berguguran. Paidi akhirnya berdiri, merapal bacaan lirih namun mengguncang langit. "Aku dari angin. Angin tiada lain dari aku. Hu Allah, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad." Tubuh Paidi terangkat perlahan lalu melesat di tengah pertempuran, laksana kilat. Di sana tampak sosok besar menunggang kereta perang berapi. Dialah Malikul Ahmar, Raja Jin Kafir. Sosoknya besar, matanya menyala merah darah, tubuhnya diselimuti asap dan bara. Tak ada satu pun jin Muslim bisa mendekatinya. Paidi terbang mendekat, tak gentar sedikit pun. Ia mengambil segenggam pasir lalu berbisik, "Bismillah, wa ma ramaita idz ramaita, walakin Allah rama. Haram mabika ya adu Allah." Ia hembuskan pasir itu ke arah Malikul Ahmar. Angin besar berputar. Boom! Malikul Ahmar tersungkur dari kereta perangnya. Pedangnya retak, perisainya hancur. Pasukan jin kafir terdiam. Raja mereka tak lagi berdiri. Ia menatap Paidi dengan mata ketakutan. Tapi Paidi hanya diam dan menatap dalam, tak mengucap satu pun kata. Melihat itu, para panglima jin kafir langsung mengangkat tubuh. Malikul Ahmar dan menarik pasukan mereka mundur. Tanpa sepatah kata pun, mereka menghilang dalam badai pasir yang tiba-tiba datang dan pergi. Perang pun berakhir. Kerajaan jin Muslim gemuruh dalam takbir. Raja mereka Al-Ahmad datang dengan penuh syukur. Ia membawa peti emas permata sebagai tanda terima kasih. Namun Paidi menolak. "Saya datang bukan untuk emas. Saya datang karena Allah. Karena kita saudara dalam iman." Tapi sebelum Paidi pamit, ia berkelakar. "Kalau boleh, saya minta oleh-oleh kopi dan rokoknya saja. Biar bisa cerita di warung nanti," katanya sambil tertawa kecil. Raja Al-Ahmad tertawa juga, tapi kemudian berbicara serius. "Kami memiliki seorang gadis manusia. Sejak kecil yatim piatu dan dirawat oleh para wanita jin kami. Sudah 18 tahun tinggal di kerajaan kami. Apakah Wali Paidi bersedia menikahinya dan menjadikannya pendamping?" Paidi terdiam, matanya menerawang ke langit. Lalu dengan suara pelan namun penuh kejujuran ia menjawab, "Terima kasih.
Tapi saya masih mencintai almarhumah istri saya. Dan saya belum bisa membuka hati. Biarlah saya hidup sendiri supaya bisa fokus pada satu cinta yang sejati kepada Allah. Raja dan seluruh kerajaan jin terharu. Mereka tak memaksa. Mereka tahu Paidi bukan sembarang wali. Ia adalah penjaga keseimbangan antara dunia nyata, dunia jin, dan dunia batin. Dan begitulah akhir dari perjalanan wali Paidi di alam jin, menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk pamrih demi ridha Allah semata. Ia kembali ke dunianya dengan hati yang semakin terikat kepada Sang Khalik, meninggalkan jejak di langit dan bumi sebagai seorang hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penutup para nabi, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jika kisah ini membawa manfaat, jangan lupa klik like, share ke sahabat dan keluarga, serta subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah spiritual lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.